Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Laptop IT Store. Bersama saya Wahyu, dan kali ini saya akan mereview salah satu sebuah produk dari brand yang sudah terkenal, tidak lain dan tidak bukan, yaitu dari brand Asus Indonesia. Ya, laptop itu adalah Asus E410MA. Laptop ini didesain untuk melampaui ekspektasi dari sebuah laptop yang harganya murah meriah. Contoh nih, di bagian cover belakangnya sendiri memiliki motif seperti tulisan acak, sekilas kayak simbol teka-teki rahasia gitu. Tapi tetap ada logo, pas di bagian tengah ada tertulis simbol Asus. Huruf-huruf yang ada pada cover laptop ini memiliki warna yang cukup lucu. Dilihat dari angle yang berbeda, maka huruf-hurufnya akan menyamar. Menurut saya sih ini cukup menarik dan keren di harga laptop entry levelnya. Laptop ini mempunyai 3 pilihan warna loh, biru, putih, dan pink. Dan kebetulan kali ini yang saya pegang adalah warna putih. Dan terus di bagian kedua, alasan saya kira laptop ini adalah laptop yang mahal adalah di bagian engselnya. Bagian engsel ini bisa ditekuk mentok sampai 180 derajat. Biasanya laptop model begini adanya di laptop Asus seri Zenbook yang harganya cukup lebih mahal. Dan hal lain yang bikin saya ngira ini bakal laptop yang mahal ada di touchpadnya juga. Bisa difungsikan juga sebagai numbering pad, yang lagi-lagi seri seperti ini ada di seri Zenbooknya. Untuk dimensinya juga jadi salah satu daya tarik buat kalian yang ingin laptop berukuran yang sangat ringkas. Beratnya cuma 1,3 kg dengan panjang 32 x 5 cm dan lebar 21,7 cm. Untuk ketebalannya sendiri 1,84 cm saja. Jadi nggak masalah saat dibawa kemana-mana, berpergian, dan dimasukkan ke dalam tas atau ransel pas kuliah atau pas mau nongkrong. Oke, lanjut kita bahas di bagian display layarnya. Display layarnya sendiri seperti kebanyakan laptop entry level lainnya. Layarnya jelas masih pakai panel TN dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan ukuran layar 14 inci. Ukuran bezel kiri dan kanan lebih tipis dari bezel atas yang sedikit lebih tebal. Oke, lanjut kita geser di bagian bawah layar ini, kita menemukan sebuah keyboard yang cukup unik. Beberapa brand memang sudah ada menyematkan backlight keyboard pada laptop entry level mereka. Contohnya di Asus, backlightnya ini cukup cerah dan cukup terang dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk layoutnya cukup cakep dengan jarak yang cukup renggang antar tombol. Ditambah dengan travel case 1,4 mm untuk feel mengetik terasa lebih nyaman. Yang agak unik, tombol enter dikasih warna berbeda yaitu kuning. Nah, ini sih tujuannya lebih menandakan laptop ini adalah laptop series Gen Z. Dan untuk tombol powernya, Asus meletakkannya menyatu dalam satu layout dengan tombol keyboard lainnya. Lanjut di bagian konektivitasnya. Untuk di sisi kanan, Asus hanya menyediakan satu port USB 2.0 Type A saja. Penampatan ini cukup bagus karena posisi port USB ini ideal jika kita gunakan mouse dan tidak ada port lain yang bisa mengganggu tangan kanan saat pakai mouse. Dan di bagian kiri ada DC in, HDMI, USB 3.2, USB 3.2 Type-C, dan jack audio. Yang tidak akan kalian temui di sini adalah port LAN yang memang sudah cukup jarang kita gunakan. Di bagian kamera sendiri, seperti desain khas laptop entry level kebanyakan, webcam masih ditempatkan di bezel bagian atas layar. Dan tentu saja belum support Windows Hello. Resolusinya juga masih sama dengan yang lain, yaitu 720p dengan aspek rasio 16:9 dengan frame rate 30 fps. Kualitasnya juga cukup baik, apalagi kalau kalian mendapatkan pencahayaan yang cukup terang. Jadi kalau mau dipakai buat nge-zoom atau Google Meet, webcam ini jelas masih mumpuni. Untuk prosesornya sendiri, Intel Celeron N4020 dual core dengan RAM 4GB DDR4. Laptop ini memang lebih ditunjukkan buat ngejalanin beban yang nggak terlalu berat. Ngetik pakai Office, ngedit foto standar pakai Photoshop, browsing, sampai nonton video Full HD. Laptop ini sudah lebih dari cukup untuk hal-hal tersebut. Oh ya, dan kalian juga jangan berharap lebih untuk hal-hal yang lebih berat. Misalnya mau coba main game, bisa sih, tapi ya kelasnya kayak game Yuma, ya game Yuma aja. Kalau lebih dari itu mah mending gak usah deh. Tapi tenang, biasanya laptop murah cuma dikasih HDD atau SSD tapi kapasitas yang kecil.
Udah gitu SSD-nya yang SATA pula. Nah, khusus untuk VivoBook E410MA ini udah dikasih SSD NVMe dengan kapasitas yang cukup gede, yaitu 512 GB. Mantap kan? Jadi selain booting dan loadingnya jadi lebih kencang, kapasitasnya cukup nyaman loh buat nyimpen file ukuran yang gede. Saat saya coba dengerin suara musik lewat laptop ini, saya kaget loh dengan kemampuan speakernya. Karena ternyata suaranya nggak cempreng, kayak laptop murah kebanyakan. Saat kami setel putar musik di YouTube, suara bass dan treble terdengar imbang. Cuma untuk powernya ya sendiri masih kayak merasa kurang sih. Jadi musik-musik yang banyak menampilkan suara bass jadi lebih terdengar dan terasa lebih wide. Bang, untuk ketahanan baterainya gimana? Nah, Asus VivoBook E410MA ini menggunakan baterai dengan kapasitas 42 Wh dengan menggunakan CPU dengan konsumsi daya yang rendah. Tidak heran kan laptop ini punya daya tahan yang cukup lama. Pada pengujian tes 1 harian dengan pemakaian standar kayak Office, terus mode power saving nyala, WiFi dimatikan, dan brightness yang diatur ke versi paling rendah. Laptop ini bisa bertahan kurang lebih sampai 10 jaman. Untuk kesimpulannya sendiri, buat sekelas laptop murah, ternyata banyak yang saya suka dari VivoBook Asus E410M ini. Dengan harga 4 jutaan, kalian sudah dapat laptop dengan Windows dan desain yang nggak kelihatan seadanya. Covernya unik dan beda, dimensinya ringkas dan enteng, jadi asik buat dibawa kemana-mana. Untuk layout keyboardnya sendiri unik dan tombolnya udah ada backlight, apalagi touchpadnya yang sudah kayak seri Zenbook, laptop-laptop seri mahal. Jadi kelihatan tambah keren kan? Audionya juga lumayan, nggak cuma itu, storage-nya sudah pakai SSD NVMe dan kapasitasnya 512 GB yang cukup gede buat harga 4 jutaan. Dan yang bikin tambah mantap adalah baterainya yang badak banget, bisa sampai di atas 10 jaman, anjay. Cocok lah buat kalian yang pengen nongkrong sambil ngetik lama-lama di perpus atau di cafe. Dari semua kelebihannya, menurut kami laptop ini cocok banget buat kalian yang menggunakan laptop hanya untuk kerja seperti office dan browsing. Entertainment juga cukup asik di laptop ini. Tapi namanya laptop murah, tetap aja ada kekurangannya. Sekian dulu video review dari kami. Jangan lupa support channel ini terus dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video seputar IT di sini. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.